Banyak orang Indonesia yang kelebihan berat badan, menderita diabetes, darah tinggi, gula tinggi. Kalau Bapak nggak berubah, terus Bapak punya anak dan istri, punya gitu. Kalau Bapak nggak berubah, kita tahun depan mungkin nggak ketemu nih Pak gitu. Sekarang artinya apa dibanding dulu? Sekarang saya turun di sini bagus Pak gitu. Jadi saya capek gitu. Nggak apa-apa gitu. Maksudnya, ya kan target kita panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa di kanal AZ Greeting. Bila Anda adalah sahabat kanal ini yang dapat memberikan dari ilmu pengetahuan, mohon Anda memberikan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain dengan komentar Anda agar kami bersemangat untuk terus hadir memberikan info-info yang menyegarkan. Jadi sebelum kita mulai, kami ingin jujur katakan kepada para pendengar bahwa percakapan ini adalah bukan antara pemandu dan narasumber, tetapi antara ayah dan anak. Kami membukanya bukan untuk mencari keistimewaan, tetapi untuk memulai kejujuran. Karena perjalanan kesehatan seseorang itu juga mempengaruhi teman-teman, sahabat, saudara di sekitarnya. Banyak orang Indonesia yang kelebihan berat badan, menderita diabetes, darah tinggi, yang sering kita sebut dengan sindrom metabolik. Kalau tidak salah, frekuensinya di Indonesia menurut sebuah sumber IPLS adalah 1 dari 5 orang Indonesia dewasa itu menderita sindrom metabolik. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita bisa melihat perjalanan seseorang bukan dalam rangka menggurui, bukan juga dalam rangka mencari resep instan, tapi perjalanan seseorang dari mana dimulai, bagaimana dipelihara, apa tantangannya, dan dijalani dengan jatuh bangun. Baik, memperkenalkan mungkin silakan. Nama saya Raditya Adi Nugraha, umur 44 tahun. Saya dipanggilnya Radit atau Adi. Saya ini pengidap diabetes mellitus tipe 2 dan dulu sebelumnya obesitas juga. Dan sebenarnya saya juga masih berjuang lah ya, masih berjuang untuk sampai ke badan yang lebih fit. Jadi dulu sampai berapa? Dulu pasti tahu dulu saya gemuk sekali. Yang istri saya pernah catat itu sampai 115. Tapi sebenarnya lebih dari itu karena ketika misalkan mau dicatat lagi gitu, saya nimbang, saya sempat takut untuk ngelihat angkanya karena ngelihat angka mulai aja udah 102 udah kepalanya udah 12. Dan biasanya saya cuma bilang masih sama gitu. Padahal sebenarnya udah di 120-an mungkin gitu. Baik, kita mulai mungkin sebelum kamu melakukan perubahan ini ya. Siapa Adi waktu itu? Jadi apa yang kamu rasakan lah, secara fisik dan batin ya? Kapan muncul perasaan aku nggak bisa gini terus nih? Oke, mungkin saya inget ya
waktu mulai sebenarnya mau berubahnya tuh udah mungkin bertahun-tahun ya, tapi tidak serius gitu. Jadi mungkin kalau dibilang dari 5 tahun nyoba berubah, cuman dari 5 tahun lalu tuh nggak pernah serius, cuman kayak ngurangin gula, ngurangin nasi, tapi tidak pernah seserius setahun belakangan ini. Jadi alasan apa yang dipakai untuk selalu menunda itu? Alasan masih ngerasa apa ya, ngerasa waktu masih panjang, masih nurutin mood pingin makan enak, mood untuk apa ya, I deserve this, ini reward, saya habis kerja capek, pusing, pulang kerja, pingin ada self reward, pingin makan enak gitu, udah capek-capek kerja gitu. Jadi kapan alasan itu mulai runtuh lah? Nah, itu mulai runtuh tuh tahun lalu, bener-bener pas waktu saya masih kena COVID telat. Kenanya justru di 2024. Pada saat orang lain semua kena COVID, kita berdua alhamdulillah aman. Kita selalu jaga tuh, pakai masker, pulang langsung mandi, baju cuci. Jadi ketika alhamdulillah kita nggak kena COVID, walaupun keluarga pada kena COVID, semuanya pada kena COVID, kita nggak kena. Sampai tahu-tahu tahun 2024 kita kena lah. Kena COVID baru ngerasain nggak enak banget. Lalu akhirnya setelah udah enakan badan, medical check up. Ketika medical check up, HbA1c sampai 11, gula darah 300 berapa gitu ya. Terus oh ya, saya sebelumnya juga udah serangan jantung 2 kali, nggak kapok. Nah, terus jadi itu momen pribadi itu, atau ada momen pribadi lain yang sangat menakutkan kamu? Mungkin saat medical check up hasilnya saat itu juga belum benar-benar nge-trigger, belum benar-benar jadi mau berubah, tapi lebih ke pada saat ketemu dokter sebenarnya. Kan dari MCU medical check up ketemu dokter jantung. Dokter jantungnya pun masih muda, dia ketemu saya, terus dia baca riwayat, "Bapak ini udah 2 kali serangan jantung, Pak. Bapak jantungnya bengkak, pembuluh darah penuh lemak, darah tinggi, gula tinggi. Kalau Bapak nggak berubah, terus Bapak punya anak dan istri, punya gitu. Kalau Bapak nggak berubah, kita tahun depan mungkin nggak ketemu nih, Pak," gitu. "Anak istri Bapak gimana gitu? Bapak mau masih ketemu nggak tahun depan? Kan udah 2 kali serangan jantung." Jadi itu tentang kehilangan. Tentang keluarga ya. Terus inget anak lah, inget istri. "Bapak mau ngerepotin anak istri nanti udah tua." Gitu. "Oh, nggak mau juga." Itu di saat itu saya nangis depan dokternya. Langsung ya inget anak, inget istri. Dan dokternya kan masih terus, "Anak nanti nikah gimana?" Ya, itu semua langsung tuh di kepala. Muter jalan kayak, iya bakal sampai nggak ya saya kalau nggak berubah. Karena saat itu obat terus dikasih banyak banget tuh. Obat jantung, obat tekanan lah, apa namanya saya udah lupa semua. Bisoprolol, apa, atorvastatin, ramipril. Jadi mulai berubah ya. Di situ dokternya cuma nyaranin jalan kaki gitu. Jalan kaki dan angkat beban. Kurangin makan, terus ada itu lagi lah. Apa yang paling berat untuk dilepaskan? Paling berat sebenarnya olahraganya, memulainya. Tiap kali bangun subuh, habis sholat, jalan kaki, itu berat banget mulainya. Itu yang namanya, ini enak habis subuh tidur lagi, tapi harus jalan kaki, harus entah pakai sendal, entah pakai sepatu, pokoknya kan harus siap-siap. Terus ntar habis itu harus mandi pulangnya, gitu. Pasti keringetan, harus berangkat kerja. Waktu itu sempat ada treadmill di rumah, terus treadmillnya rusak. Ya, saya terlalu berat, treadmillnya nggak kuat. Treadmill itu kayaknya cuma bisa untuk sampai 80 atau 100 kilo. Terus di minggu
mungkin di bulan pertama saya pakai terus itu jebol treadmill ya. Apanya tuh dinamonya itu berasap. Wah, orang servis di servis jebol lagi baru dipakai 2 kali. Bilang nggak kuat. Dan gimana tuh supaya bisa bertahan? Itu saya juga ngerasain soalnya. Jadi Untuk berenang setiap pagi. Gitu. ya mikir harus ya udah nggak ada treadmill. Tadinya itu kan saya itu suka ngerasa nggak tahu ya orang Indonesia kadang tuh suka ngerasa kalau jalan di komplek itu suka ngerasa malu. Gemuk, gendut, olahraga, ngapain sih gitu, aduh. Terus ya saya lawan lah itu, pokoknya ini proses gitu. Terus yang saya inget cuman nggak mau apa ya tadi tahun depan harus masih hidup, masih mau lihat anak nikah, mau lihat anak tuh ntar kuliah kerja kayak gimana dia nikah kayak gimana, terus nggak mau ngerepotin istri nanti udah tua kemana-mana apa didorong atau apa ke rumah sakit. Smooth aja atau jatuh bangun? Jatuh bangun, macem-macem. Kan jadi saya setel jadwal sendiri. Karena kadang-kadang pakai handphone pakai smartwatch itu kadang semangat kadang enggak. Jadi saya pakai sistem kalender, saya coret aja. Ya kalender hari ini udah jalan kaki 20 menit coret, udah hari ini udah coret gitu. Jadi dalam seminggu saya lihat udah 4 kali saya istirahat. Atau kadang udah 5 kali istirahat. Dan itu saya pertama kali jalan kaki cuma kuat 15 menit. Gobios. Selama 3 bulan tuh cuma 15-20 menit gobios. Nggak kuat. Sakit sini semua. Ketemu dokter lagi. Saya bilang sakit gitu. Terus dokternya, iya proses pak, sabar gitu. Nggak apa-apa ini saya begini, nggak apa-apa jangan lari. Yaudah jalan kaki terus. Terus setelah 3 bulan. Jadi kata sabar itu yang membuatmu nggak berhenti jalan terus atau apa? Kan sakit tuh, ya. biasanya orang berhenti. Itu sih bayangan yang tadi anak sama kan ngebayangin kalau ke rumah sakit lagi, terus ngebayangin sakit jantung dulu waktu serangan jantung kayak apa, terus bukan sakitnya doang sih, waktu itu serangan jantung terus kayaknya ngerepotin banget, banyak orang ngerepotin itu malam-malam sampai pagi, istri begadang di rumah sakit ikut, keluarga jadi khawatir semuanya segala macem, nggak pingin itu lagi juga terutama. Oke. Jadi siapa kalau boleh disebut ya, boleh 1, boleh 2 kali satu orang yang kehadirannya itu berarti meskipun kita nggak bicara atau apa. Udah pasti sih istri yang nyemangatin banget ya, karena dia bahkan dari sebelum saya mulai tahun lalu sebenarnya dia udah banyak, dia udah nyoba udah nyontoin kayak dia udah macam-macam tuh ngajakin diet apa sih, saya lupa namanya. Keto. Bukan dari dia, saya diet keto malah jadi sakit jantung. Apa sih namanya yang diet cuman makan sayur doang, saya lupa namanya, dia pasti inget. Saya nggak mau. Alasannya tuh yang nggak suka sayur sawi, nggak suka sayur ini, nggak suka sayur itu gitu. Jadi dia sendiri, terus dia diet apa lagi gitu, terus saya lupa namanya lagi sekarang. Terus dia doang, saya nggak ikutan gitu. Sampai akhirnya pas yang tahun lalu saya sendiri mulai, karena sekarang saya makan sayur saya timbang. Sekali makan sayur minimal setengah kilo. Jadi kayak sawinya harus 5 lembar, timun harus 1, pokcoy harus 1 tangkep itu 250 gram. Minimal harus setengah kilo tiap kali makan. Dan dilalap doang pun nggak apa-apa. Padahal dulu nggak suka. Dan ya yang ngalahin itu tadi. Karena saya inget istri itu yang... Berapa bulan itu ya? Sampai setahun, saya sampai sekarang juga masih seperti itu. Kalau makan sayur pasti 500 gram minimal saya timbang. Ya kadang-kadang 450 gram, cuman selalu di situ 500 gram baru tambah yang lain. Jadi makanan sekarang artinya apa dibanding dulu? Sekarang makanan cuman untuk apa ya? Buat kenyangin doang. Kayak berubah maknanya ya. Jadi dulu tuh kayak
hidup untuk makan gitu kali ya. Iya bener, the saying goes like that kan. Sekarang bener-bener udah makan aja untuk hidup, nggak perlu. Tetap suka makanan enak, steak tetap suka, burger tetap suka. Jadi, Cuman apa cheat day? Atau cheat day atau sesekali lah cheat day. mungkin mesti diceritain tuh gimana sehari-hari. Coba supaya Kalau ya dari oke. awal sampai ini supaya orang juga bisa belajar. Dari awal pertama mulai waktu bulan pertama ya, 3 bulan pertama deh. 3 bulan pertama itu lagi semangatnya itu memang. Saya lagi nyari banyak tahu juga tentang dietnya yang cocok yang mana gitu. Itu semangat banget olahraga, bisa jalan kaki walaupun cuma 20 menit, 4 sampai 5 kali seminggu. Makannya saya batasin yaitu tadi sayurannya 500 gram, terus proteinnya itu kalau nggak salah protein kan harus daging ayam atau ikan 80 gram, terus tapi sama ahli gizi dia batasin telur cuma boleh 3 seminggu, minyak cuman boleh sekali makan 1 sendok teh itu olive oil. Jadi kalau misalkan sayurnya ditumis berarti daging ayam direbus, telur direbus. Kalau telurnya digoreng berarti sayurnya sop atau lalap, terus dadanya dikukus gitu. Jadi cuman dari 3 kayak gitu misalnya cuma 1 yang boleh digoreng. Dan itu susah, ya ampun. Cuman entah kenapa saat itu mindsetnya memang udah ke enggak, saya mau sehat. Saya capek. Saya capek sakit, capek yang namanya cuma naik tangga berapa 10 tangga, kaki pegel paha terus ngos-ngosan. Saya capek apa ya, naik Transjakarta atau apa, naik kereta gitu yang gerak tuh ngos apa dikit-dikit kayak gitu. Saya capek di situ ya, jadi bener-bener semangat banget itu 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama lah, itu bener-bener yang semangat banget. Jadi nggak kerasa tuh yang tadi ya saya selalu komplain soal sayuran, bahkan istri juga yang ngelihat sendiri yang dikasih sayur apa aja saya makan gitu. Nggak ada lagi tuh saya protes, nggak suka sawi, nggak suka tempe, nggak suka apa, makan aja semua. Dan sempet gagal, sempet capek lah di bulan ke-6, bulan 6 atau ke-7 gitu ya. Itu tapi udah turun berat badan mungkin di 15 kilo lah. Sudah mulai kelihatan. Oke. Mungkin di 100 Ada kilo. frekuensi makan atau apa? Enggak. Waktu itu frekuensi makan masih yang Kan banyak orang tuh omat. itu belum. Waktu 6 bulan belum. Waktu 6 bulan belum. Sama sekali belum amat, masih ngebagi-bagi waktu gitu, tapi sayuran pokoknya ditimbang. Lalu bergerak ke omat kenapa? Bergerak ke omat itu one meal a day. Ya. Kan mulai baca banyak tuh, kalau nyari tahu tentang diet yang cocok. Pas baca tentang intermittent fasting, terus ada intermittent fasting, lalu ada yang water fasting. Karena yang dilakuin yang mana? Awalnya intermittent fasting. Jadi intermittent fastingnya berapa jam? Awalnya cuma bisa kayak puasa biasa tuh 16/8 ya kayaknya ya. Puasa Ramadan biasa kan 16/8. Itu pun gemeter. Jadi awalnya intermittent fasting karena badan kayaknya terbiasa dengan gula gitu. Baru malam habis sholat isya atau gemeter gitu. Gemeter ini gitu, padahal tadi udah habis buka gitu kan, kenapa gemeter, makan pisang gitu, cek gula darah ternyata turun sampai ke 80, ternyata 80 tapi gemeter gitu, mestinya orang normal enggak gitu. Terus setelah sebulan biasa 16/8 saya tambah 18/6 gitu, sampai akhirnya bisa 24 jam puasa nggak gemeter gitu. 24 jam puasa itu maksudnya gimana? Makan jam 8 malam, besoknya jam 8 malam baru, puasa. Makan jam 8 malam, terus puasa sampai jam 8 malam. Puasa itu dalam arti puasa betul atau minum air? Minum air putih tetap. Minum air putih sama kopi hitam tetap. Jadi
makan 1 jam, Makan 1 jam. di 23 jam puasa. Enggak sih, saya kadang kalau jam 8 saya lihat jam 9 baru stop, jam 9 baru kan. Jadi kadang-kadang tambah lama tambah malam, iya. Makannya mundur. Oke, nanti maju lagi. Nanti akhirnya kadang-kadang saya nggak 24 jam. Kadang ya ini udah sampai jam 10. Udahlah jam 7 aja, jadi nggak 24 jam gitu. Ada nggak saat dimana berhenti turun, padahal masih Ada stagnan di 92 saya ingat tuh. Di 92. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Mungkin saya jenuh juga karena sempat yang apa ya, jenuh sama olahraganya. Saya nge-gym tapi jarang nge-gym karena maksudnya ada gym membership tapi jarang ke gym. Karena begitu ke gym yang dipakai lebih sering kardio sama strength training, yang peralatan paling saya pakai dumbbell dan di rumah juga ada gitu. Nah, cuma ya udah bayar Jadi gym. ke gym ke guru juga, ada guru. Seperti ada PT sebenarnya sebelum yang setahun ini. Cuman udah inget lah apa aja yang harus dilakuin. Sempat ngebantu lah. Itu stagnan karena saya ngurangin ininya strength trainingnya kalau saya rasa, dan nggak begitu ngontrol makannya, ngerasa capek, ngerasa jenuh dengan. Jadi terus gimana tuh memotivasi lagi untuk Waktu berjuang ketemu sama dokternya, saya lupa dokter yang mana. Karena saya ada 3 dokter. Dokternya salah satu ngomong gini, Bapak udah berapa lama nih olahraga gini terus? Sudah 6 bulanan kan? Ya gitu. Kita turun ke sini bagus Pak gitu. Ya dari saya capek gitu. Nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya kan target kita panjang. Target kita ini bukan Bapak 6 bulan terus udah jadi berat ideal. Bukan Pak. Target kita tuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Hah, lama banget. Oh iya lama gitu. Emang pikirnya cepet gitu. Nggak cepet Pak. Jadi dalam 3 tahun Bapak capek nih, udah 6 bulan, 1 bulan capek nggak olahraga. Kalau dilihat dalam 3 tahun, 1 bulan itu seberapa? Ya, kecil sih presentasi. Betul, kecil. Jadi nggak apa-apa nih sebulan nggak ngapa-ngapain, Pak. Tapi ntar udah sebulan mulai lagi. Berat dong. Betul, Bapak dulu lebih berat tapi mulai ya kan? Iya, dulu lebih berat. Ya udah, mulai lagi jalan kaki lagi, ini lagi. Jadi Bapak sekarang capek, istirahat nggak apa-apa. Bulan depan mulai lagi. Karena target kita bukan 6 bulan Bapak kurus. Target kita 3 bulan mungkin, 4 bulan mungkin. Baru Bapak nanti sehatnya nanti, Pak. Terus pegel-pegel ini semua. Pasti pegel-pegel, dia bilang. Pasti sakit semua sebadan. Sakit kan semua sebadan, sakit tuh. Sampai 4 tahun, sampai 5 tahun, ntar baru sakitnya nanti nggak ada, Pak. Kalau sekarang masih sakit, Bapak baru 6 bulan, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ntar Bapak udah setahun nih, bilang masih pegel-pegel. Karena sampai sekarang saya juga masih pegel-pegel. Tiap kali squat, tiap kali push up, itu masih pegel-pegel, nggak apa-apa. Jadi akhirnya setelah diomong gitu, saya jadi mikir, oh, ternyata ya kita harus give ourselves a break juga. It's okay, kita manusia 1 bulan istirahat dengan tadi timelinenya 3 tahun, 4 tahun, ternyata ya cuma persentase kecil. Jadi akhirnya setelah itu ngumpulinlah kemauan lagi, oke bulan depan gue harus mulai. Jadi akhirnya gitu, pas udah lewat, mulai lagi. Jalan kaki lagi, dan ternyata memang udah nambah kan, tadi yang sebelumnya cuma 15-20 menit udah bisa sejam karena udah lebih terbiasa, udah bisa sejam kayak gitu dibandingin dulu gitu. Terus akhirnya mulai turun lagi. Sekarang terasa seperti program kesehatan atau perjalanan saya ini? Ya jadi kayak journey ya, mengenal diri sendiri juga. Nggak cuman emang yang tadi awalnya cuman biar hidup lebih sehat, tapi jadi ngerasain sih ya mencari jati diri ya, jadi tahu kalau mungkin hidup yang kita punya emang seberarti itu gitu, seberharga itu. Tadi saya emang ngerasa
happiness-nya cuma dari makan enak, dari apa segala macam. Cuman ternyata berjuang juga enak. Nggak harus. Itu endorfin itu. Oh, tapi saya nggak pernah ngerasain endorfin ketika olahraga. Saya juga nanya sama dokter ya. Saya nanya kan ada orang kalau lari, olahraga, oh kalau enak, kalau lari, oh saya suka lari. Enggak, saya nggak suka. Tapi dan suka jalan kaki nggak suka. Suka angkat beban nggak suka, sama sekali nggak suka. Tapi saya harus lakuin gitu. Karena kalau nggak jantung saya bengkak, kalau nggak darah tinggi saya, kalau nggak gula saya. Saya ketemu dokter jantungnya terakhir itu di bulan ke-7 kalau nggak salah. Pokoknya 6 bulan setelah istirahat, terus saya cerita itu sama dokter jantungnya. Nggak apa-apa Pak, nggak suka, tapi dilakuin kan dilakuin gitu. Karena waktu itu terakhir ketemu sama dia, dokter Daniel ya, dia, Bapak bikin saya seneng hari ini katanya. Kenapa Pak? Itu saya habis EKG, habis segala macam tes gitu. Karena dia bilang, Bapak jarang ada pasien yang sekarang saya lihat hasil EKG-nya bagus. Bapak nggak perlu ketemu saya lagi bulan depan. Jantung Bapak udah nggak bengkak. Tapi Bapak tetap ya olahraga, tetap semuanya tetap harus dilakuin. Bulan 7, bulan 8 ya? Lupa saya. Pokoknya dia senang karena nggak perlu ketemu dia lagi, tapi tetap ketemu yang internis, ahli gizi gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena dia senang ada perubahan di pasiennya. Biasanya pasiennya kan dikasih obat, tapi makannya nggak dijaga. Dikasih obat, makannya nggak dijaga gitu. Jadi dokter senang kamu berhasil, kamu senang juga. Iya, gitu. Jadi ada progres, keluarga juga seneng, dan ya jadi tahu sih gitu. Jadi memang ada nggak tanda, wah ini saya mau balik ke pola lama, harus saya lawan lagi? ada kadang nggak usah jauh-jauh, mungkin beberapa hari lalu gitu ya. Kan masih suka bikin soft cookies. Bikin soft cookies sama istri bikin. Wah, udah jadi. Kan enak banget tuh wanginya baru jadi itu soft cookies gitu. Saya lagi puasa nih, udah makan tadi gitu. Jadi nggak mungkin saya makan saat itu gitu. Nunggu besoknya. Makan satu gitu kan enak banget, makan satu lagi. Cuman udah tahu beberapa trik gitu. Apa itu? Kayak nonton dari Aderai, nonton apapun, nanya ke dokter gitu. Kan sekarang jadi paham kalau gula yang masuk, itu yang pertama ditawarin kan, ada gula nih ke otot ditawarin. Nah kalau dulu otot saya dikit, sekarang alhamdulillah kayak dulu tahun lalu saya cuma bisa push up 1 kali. Sekarang udah bisa push up 20 kali, udah bisa squat lebih banyak jauh gitu. Jadi setelah habis makan yang manis ataupun cheat day, pasti saya ngelakuin strength training lagi gitu. Pasti saya push up lebih banyak saat itu. Nggak cuma push up 20 kali gitu. Jadi biar si gula tadi lari ke otot gitu. Terus dari pagi ya saya ngukur gula darah gitu. Terus pasti tahu ada spike, 120 gitu. Gara-gara semalam. Cuma kalau dulu makan 1 cookie itu, besok pagi ya pasti 200 lebih gitu. Jadi sekarang udah ngeliat, udah tahu batasnya gitu. Makan ini ya. Kalau mau disingkat, jadi dulu berapa, sekarang berapa, dulu HbA1c berapa, sekarang berapa. Oh iya. Kalau yang diingat, apa aja yang berubah? Baru aja bulan lalu dokter internisnya juga seneng, HbA1c saya kan tadi 11, terus Dulu 11, sekarang 5,6. lebih bagus dari saya. Saya 5,4. Bapaknya, ibu dokternya, Dr. Mutmainah, dia begitu kasih lihat hasilnya, Bapak bagus Pak HbA1c-nya. Serius, dok, serius bagus banget. Bapak Kolesterol gimana? kolesterol masih berjuang gitu. Cuma ada jauh banyak turun karena waktu tahun lalu itu di visceral fat saya lupa. Saya kira yang visceral fat itu 24%. Sekarang udah di 14. Jadi katanya kalau bisa di 8. Cuman ya ini udah turun banyak, dia bilang. Ini udah turun 10%, udah banyak gitu. Jadi apapun yang Bapak lakuin. 15 lebih, Sekarang 76. 115 kilo, sekarang 76. Targetnya, ada punya target nggak untuk keeping? Sebenarnya kata dokternya pun, dia bilang di 75-80 kilo udah bagus, tinggal massa otot. Itu yang sedang saya lakuin sekarang, nambahin massa otot. Karena kalau di 70 walaupun ngikutin berat ideal ya,
tinggi 175 di 65 ya. Khawatirnya kekurusan gitu atau kurang massa ototnya gitu. Kecuali yang kering cuman otot banget. 175 dikurang 100 dikurang 10%. Oh 10%, oke. 73-an ya. Ya, 75 kurang 10% ini sekitar 68. Tapi Oh, mungkin 67. untuk beberapa orang kekurusan. Oke. Jadi apa tuh sekarang artinya tuh Apanya nih? yang memandang perjalanan ini Ya atau ya nasihat buat teman-teman kalau ngerasanya sih kayak pertama kayak apa tamparan ya, slap your face apa, kalau tapi seneng ya ada kadang ngerasa beruntung karena banyak di umur saya juga udah banyak temen yang ada yang udah meninggal karena ya sakit yang sama, diabetes, jantung, dan juga apa ya, entah diabetes gula sama diabetes, jantung, darah tinggi. Tapi saya kayak masih dikasih kesempatan gitu, jadi ngerasa second chance. Terus atau spoon stroke gitu ya. Alhamdulillah saya nggak sampai seperti itu gitu, dan teman-teman banyak perlu inilah dengerin tubuh kita ya. Karena memang sebelumnya saya nyuekin yang kayak kalau tidur kaki kesemutan, kalau tidur palanya pusing, semuanya diatasin dengan obat tadi ya kan. Oh pusing minum Panadol, kesemutan minum apa tuh namanya gitu biar dikasih biar nggak kesemutan. Nyata itu semua malah ngemanjain saya untuk nggak berubah. Begitu sadar emang yang dilakuin harus gerak sih gitu, harus gerak, harus angkat beban, harus olahraga, nggak cuman obat, harus ubah makan, pola hidup. Salah satu mungkin jangan malas gerak ya kalau pesan tuh. Itu mungkin bagus tuh. Jadi manusia banyak sendi, artinya emang harus bergerak. Bergerak karena sekarang ini baru kerasa nih lututnya diperluin ketika squat. Saya dulu sama istri kalau ke mall baru nyampe karena saya gemuk. Yang pertama baru turun dari mobil, mau duduk di mana, mau makan di mana, mau duduk di mana, entah duduk di food court karena capek. Sekarang kita berdua begitu nyampe mall jalan dulu 1 jam. Ngiter dulu, jalan dulu 1 jam. Sambil jalan, sambil ngobrol, terus ntar mau makan di mana gitu. Apa mau nonton atau mau apa. Tapi kita jalan dulu 1 jam. Terus ntar pun kalaupun makan, habis makan jalan lagi 15 menit gitu. Sambil lihat-lihat terus baru ke mobil, baru pulang. Ya kadang, kalau males jalan di komplek, males jalan di ini, ke mall aja gitu, terus jalan kaki gitu. Nasihat buat orang kota ya.